Selamat malam. Presiden Joko Widodo menyebut sudah saatnya masyarakat dapat hidup berdamai dengan corona. Maksudnya, masyarakat diminta untuk tetap produktif meski pandemi ini belum berakhir. Kita diminta bersiap menghadapi the new normal atau fase kehidupan baru. Hari ini 4 Juni, pemerintah DKI Jakarta mengumumkan bahwa ibu kota menerapkan PSBB masa transisi. Bagaimana kita bersiap dengan kehidupan baru ini? Inilah Rosi. Hidup baru, era new normal. Oleh sebab itu, pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah, pembukaan untuk aktivitas ekonomi, pembukaan untuk sekolah, semuanya melalui tahapan-tahapan yang ketat dengan melihat angka-angka kurva dari R0 maupun dari RT-nya. Semuanya memakai data-data keilmuan yang ketat. Hidup baru, era new normal. Live streaming bisa Anda saksikan di kompas.tv/live untuk episode Rosi malam hari ini. Dalam kehidupan baru atau new normal, masyarakat dituntut untuk beradaptasi. Mereka diizinkan kembali beraktivitas, tapi harus menerapkan protokol kesehatan ketat dan dalam pengawasan aparat. Malam hari ini saya akan membahasnya bersama Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Rosi. Keren banget maskernya. Ini Rosi, ini turunan Manggarai dari NTT. Saya menyesal tidak membawa masker masuk ke dalam studio. Karena kalau soal masker tenun NTT asal Manggarai, saya juga punya masker ulos. Hampir mirip Rosi. Tapi Tapanuli. ini Rosi, ini salah satu bentuk ya efek lain dari COVID. Di mana karya-karya anak-anak negeri kita, ibu-ibu petenun di daerah-daerah bisa jadi masker juga. Bener banget. Nah ini harus kita dorong juga. Ada masker ulos dari Tapanuli, ada masker dari NTT Manggarai, masker songke dari NTT, ada masker Cirebon, batik. Itu keren-keren banget. Jadi ternyata Indonesia itu selalu bisa beradaptasi dengan semua situasi. Dengan situasinya dan kulturnya tetap ada. Itulah dinamisnya cara hidup orang Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir di studio Menara Kompas. Kita mau bahas soal the new normal. Pak Jokowi sebenarnya sudah lama mengatakan bahwa hidup berdamai dengan corona. Meski itu ada pro kontra, tapi kemudian kan dijelaskan bukan mengalah, tapi kita harus bersiap dengan tatanan hidup baru, dengan kebiasaan baru atau apapun istilahnya. Menurut Pak Plate, apa yang sebenarnya menjadi definisi Presiden soal hidup baru di tatanan yang baru ini? Jadi begini, Rosi ya. Ini ada realitas ya, terkait dengan COVID. Realitas global yaitu vaksin COVID belum ada. Atau masih dalam proses laboratorium yang membutuhkan waktu yang masih mungkin panjang. Ya. Yang kedua realitasnya juga untuk mengidentifikasi seorang terpapar atau tidak perlu dilakukan tes medis ya, yang disebut dengan PCR test misalnya. Yang untuk Indonesia juga, ya kita Presiden sedang memerintahkan untuk dilakukan secara besar-besaran. Bahkan tadi ya di sidang kabinet tadi minta untuk seluruh laboratorium itu mempercepat PCR testnya. Sampai dengan 20.000 bahkan ya dari seluruh kapasitas kita yang ada. Dan yang ketiga adalah kita ini juga ya masih struggle dengan data.
Ya, di mana Bapak Presiden juga sudah memerintah sekarang hanya single window. Satu data. Satu data saja. Betul. Ini realita kita. Nah, pada saat di mana PCR test sedang kita usahakan dan virusnya sendiri belum ada vaksinnya, kita tentu tidak bisa menunggu, dan Bapak Presiden punya kebijakan yang harus ya kita berpihak pada rakyat dalam dua sisi. Sisi yang satu dari sisi medis agar masyarakat tidak tertular, ya, dan bila tertular segera mempersiapkan mengobatinya supaya sembuh, dan cara sembuhnya secara medis melalui imunitas tubuh yang diperbaiki karena vaksin belum ada. Yang kedua, ya diminta agar jangan sampai situasi medisnya mempengaruhi sisi non medisnya yang juga untuk kepentingan rakyat. Nah, Bapak Presiden merumuskan new normal itu di dalam dua target. Target yang pertama, produktivitas tetap terjaga sehingga kepentingan rakyat menyangkut ekonominya, lingkungan sosialnya, penciptaan lapangan pekerja dan daya beli tetap terjaga. Di sisi yang lain, masalah medisnya bisa mengendalikan COVID. Nah, pola hidup baru dan cara kita berinteraksi yang baru, ya, di mana kehidupan kita dengan mengendalikan COVID melalui penerapan protokol-protokol kesehatan dan protokol lainnya untuk mengendalikan COVID, itulah yang disebut kenormalan baru. Ya, kenormalan baru. Pak Plate, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya mewawancara Ibu Sri Mulyani. Saya juga menanyakan, banyak kritikan pada pemerintah yang mengatakan lebih mengutamakan rasanya jadi kayak lebih ke ekonomi daripada ke kesehatan masyarakat. Bu Sri Mulyani dengan tegas mengatakan enggak, tidak ada. Itu dua-duanya menjadi prioritas pemerintah, kesehatan dan ekonomi. Karena saya juga bicara dengan Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo, hati-hati. Hungry people could be angry people. Jadi Betul. orang yang lapar bisa jadi orang yang marah. Tapi selama ini tetap saja ada kritikan atau semacam ketidakpercayaan pada pemerintah bahwa memang pemerintah ini lebih mengutamakan ekonomi daripada kesehatan. Ya, kesan itu normal-normal saja, Rosi, ya. Karena memang kita tidak ada pilihan dalam rangka untuk memutus rantai COVID. Masalah medisnya harus diselesaikan, sudah ada yang terpapar, harus diselesaikan. Dan itu isu yang besar dan dilaksanakan setiap hari secara serius oleh pemerintah, ya. Tetapi di sisi yang lain, kita juga tidak bisa untuk masalah kesehatan karena belum ada vaksin, yaitu isolasi total. Tapi kalau itu dilakukan, dia berdampak pada kepentingan rakyat lainnya. Jadi kalau kita boleh dulu sebut, ada perdebatan soal lockdown atau nggak lockdown, persis. apapun itu istilahnya. Nah, karenanya apa yang diambil kebijakan tidak mungkin di negara manapun juga, Rosi, ya, untuk memutus rantai COVID ini hanya dilakukan oleh satu komponennya, pemerintah saja, tidak. Karena selama vaksin belum ada, itu tugasnya justru yang besar ada di komunitas, di masyarakat. Apabila masyarakat mengambil perannya dengan melaksanakan protokol dengan benar, maka pencegahan penularannya menjadi efektif. Nah, disitulah kita lihat bagaimana perlu sosialisasi kepada masyarakat, ya, supaya community based untuk pencegahannya ini berbasis masyarakat bisa dilakukan, melaksanakan protokolnya, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan seterusnya itu. Dan kita menyadari, pemerintah juga menyadari, tidak semua masyarakat paham itu. Karenanya di dalam implementasi perlu diberikan asistensi, membantu. Siapa yang akan membantu? Disitulah disiapkan aparat pemerintah daerah, aparat kepolisian, Kamtipmasnya, dan bila perlu diperbantukan juga dengan TNI yang siap untuk memberikan asistensi pada rakyat, mengikuti protokolnya pada saat dia memastikan masyarakat disiplin. Iya, memasuki tahap nanti interaksi itu atau new normal. Pak Menteri, gini, Pak Jokowi kan sebenarnya sudah memberikan sinyal, meskipun Pak Jokowi selalu mengatakan tunggu data di lapangan, berdasarkan data-data, fakta-fakta di lapangan. Meskipun Pak Jokowi sebenarnya sudah memberikan semacam sinyal wacana supaya kita semua bersiap. Tetapi hari ini Gubernur DKI Jakarta sudah mengatakan kita PSBB, masa transisi, bisa dibuka. Besok tempat ibadah sudah bisa dibuka, kaum muslim bisa sholat Jumat, hari Minggu kaum Kristiani juga bisa ke gereja. Apakah ini juga sama dengan definisi pemerintah pusat tentang new normal? Jadi begini, Rosia, kita perlu bedakan antara new normal yang dimaksudkan itu dengan
herd immunity. Nah, kebijakannya bukan herd immunity, tapi kebijakan mengendalikan COVID, ya, itu kebijakannya. Nah, kalau kita lihat keadaan menetapkan darurat kesehatan, itu berarti kebijakannya ada di pemerintah pusat, ya. Dalam menanganinya, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri, ya, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi dibentuklah gugus tugas pusat dan gugus tugas di daerah provinsi dipimpin oleh gubernur, ya, di kabupaten kota oleh bupati atau wali kota. Nah, ini dalam rangka ini koordinasi strukturalnya. Dalam mengambil keputusan, ya, apakah ada, kita pakai tanda petik, ya, new normal dengan membuka sedikit pelonggaran PSBB, pakai tanda petik di situ, basis datanya harus dari pemerintah daerah, karena di situ yang mengetahui persis, ya, yang mengetahui interaksi daerahnya secara khusus. Gitu, ya. Artinya kalau hari ini Gubernur DKI Jakarta mengatakan kita PSBB tapi masa transisi, besok tempat ibadah sudah dibuka, mall juga tanggal berapa sudah bisa 15 Juni 2020 juga sudah bisa dibuka dengan protokol kesehatan, apakah ini sejalan dengan apa begini, yang diwacanakan oleh pemerintah pusat? Gubernur DKI Jakarta, ya, pasti sudah terlebih dahulu sebelumnya berbicara dengan gugus tugas nasional untuk mengambil langkah-langkah itu. Dan pada saat itu disepakati, maka bisa saja diumumkan oleh Bapak Gubernur atau diumumkan oleh Kepala Gugus Tugas. Karena apa? Ya, pada saat kita membuka harus memenuhi juga syarat-syarat yang ditetapkan, setidaknya acuannya adalah syarat-syarat ditetapkan oleh WHO, ya. World Health Organization yang kita adopsi penularan di bawah 1. Salah satu R0-nya, ya, reproduction rate-nya harus di bawah 1, ketersediaan fasilitas medis, tenaga medis, ya, PCR testnya di dalam rasio tertentu itu harus memenuhi itu. Dan untuk DKI Jakarta dari sisi rasio reproduktifnya, dia memang R0-nya sudah berada di bawah 1. Ya. Tetapi di bawah 1 kan secara provinsi, ya, gubernur yang mengetahui di provinsi ini yang di bawah 1 itu secara rata seluruhnya, atau ada wilayahnya yang sudah betul-betul hijau, zona sangat hijau, tapi ada wilayah tertentu yang masih pusat epidemi lokalnya. Betul. Apakah di tingkat kecamatan, ya, apakah di RT. Nah, disitulah yang dikategorikan oleh gubernur untuk mengatur, ya, agar membukanya tetap dengan mengendalikan COVID-nya. Jadi koordinasi itu penting. Saya dalam konteks ini, saya yakin dan saya tahu, ya, gubernur berkoordinasi dengan gugus tugas, dan gugus tugas Pak Doni pasti juga berkomunikasi dengan gubernur lainnya bagaimana untuk mengambil keputusan yang spesifik terkait wilayahnya masing-masing. Kenapa saya tanyain ini, Pak Menteri? Karena ketika Presiden mewacanakan bahwa kita sudah harus beradaptasi, tetap produktif di masa pandemi ini, dan Jakarta berdasarkan data-data lapangan yang ada, menerima masukan dari ahli kesehatan masyarakat, dan kemudian PSBB tetap, tapi dengan nama transisi, sudah tempat ibadah dibuka besok, Minggu untuk kaum Kristiani, minggu depan mall juga dibuka dengan protokol yang sangat ketat. Artinya DKI Jakarta bisa menjadi contoh the new normal. Exactly, persis itu. Kalau DKI Jakarta yang terlebih dahulu, karena DKI Jakarta pasti jadi barometer, tidak saja barometer nasional, tapi juga barometer internasional. Ya, kalau new normal dan cara hidup normal yang protokol itu dilaksanakan dengan benar, community, ya, masyarakat melaksanakannya begitu. Misalnya besok, ya, kalau beribadah selama beribadah seluruh prosedur itu dilakukan dengan baik, ya, komunikasi dan aturan di lapangannya antara petugas-petugas lapangan TNI Polri dengan rakyatnya bisa dilakukan dengan baik, itu menjadi model di mana daerah lain bisa ikuti, ya, sehingga kita bisa melakukan perluasan new normal, pelonggaran di berbagai wilayah yang lain, sekaligus, ya, ini juga reputasi bangsa. Ya, dunia internasional akan melihat, oh, Indonesia melaksanakannya dengan benar. Karena apa? Ya, relasi dan interaksi Indonesia tidak saja di antara masyarakat di dalam negeri, kita juga harus memastikan punya relasi internasional lintas batas negara dan saling percaya karena dengan semua data. negara
kalau meminjam istilah saling menengok, saling Saling mengintip. nengok. Siapa yang success story, siapa yang fail story. Dan satu hal Rosi, ya saya perlu sampaikan nih, saya berikan apresiasi pada rakyat kita. Rakyat kita ada perubahan yang cukup signifikan ya. Yang tadinya tidak menggunakan masker atau tidak biasa menggunakan masker, sekarang sudah secara masif loh itu digunakan. Berarti rakyat sadar itu. Tinggal ditambah ini, biasa cuci tangan dan biasa jaga jarak. Kalau itu kita lakukan, kehidupan kita menjadi sangat indah Pak dan Menteri masih memberikan apresiasi pada disiplin masyarakat Indonesia. Ada capaian yang harus diapresiasi, ada yang harus kita sempurnakan, perbaiki. Dan kalau kita melakukan itu perbaikan mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan jadi lifestyle kita, wah itu jempol. Oke. Indonesia akan mendapatkan merit yang hebat dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Pak Joni, kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita bersiap dengan tatanan hidup baru. Saya dan Pak Menteri akan kembali sesaat lagi.